Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Rizka Linanda, dan kali ini masih pada kegiatan praktikum IPA di SD, yaitu Gaya. Yang akan saya lakukan kali ini adalah eh, kegiatan praktikum mengenai gaya listrik statis. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praktikum gaya listrik statis ini ialah untuk mengetahui adanya gaya listrik statis pada benda yang akan diujikan. Ya, baiklah, sebelum saya melakukan cara kerja atau langkah kerja pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, sini saya menggunakan penggaris ya, lalu ada potongan-potongan kertas kecil, dan ada baju. Nah, dimana nanti saya akan menggosokkan penggaris ini pada baju, kemudian akan saya dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil ini, lalu akan kita lihat apa yang terjadi. Oke, selanjutnya akan saya lakukan adalah langkah kerja atau cara kerja pada kegiatan praktikum ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ketika memberitahu alat dan bahan yang digunakan, nah saya akan menggesekkan penggaris ini pada baju beberapa kali. Setelah itu akan saya dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil yang ada di sini. Nah, lalu kita amati bersama apa yang akan terjadi. Baiklah, di sini saya sudah mulai menggesek-gesekkan penggaris pada baju beberapa kali. Nah, setelah ini saya akan mendekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas kecil di sini. Lalu akan kita amati bersama apa yang terjadi. Iya, dapat dilihat ya bahwa penggaris yang sudah digesekkan didekatkan pada potongan kertas kecil, maka yang terjadi si kertas itu tertarik ya pada penggaris yang sudah digesekkan. Nah, itu menandakan dia bahwa adanya gaya listrik statis pada penggaris tersebut. Ya, itulah tadi kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan mengenai gaya listrik statis, di mana saya melakukan percobaan menggunakan alat dan bahan penggaris yang digesekkan pada baju dan didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan atau perlihatkan. Sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kegiatan praktikum yang akan saya lakukan kali ini adalah mengenai gaya magnet. Nah, sebelum saya melakukan langkah kerjanya atau cara kerjanya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum kali ini. Iya, inilah dia alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum kali ini. Di sini ada magnet, ada jarum jahit, ada seng, lalu ada aluminium, seutas benang jahit, dan ada potongan-potongan plastik, juga potongan-potongan kertas. Nah, inilah alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum gaya magnet. Ya, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil magnet, lalu saya akan mendekatkan magnet ini pada yang pertama jarum jahit. Nah, lalu akan kita lihat reaksi apa yang akan terlihat ya, apa yang terjadi pada jarum jahit yang didekatkan pada magnet. Iya, terlihat jelas ya, jarum jahit yang didekatkan pada magnet akan tertarik ya pada magnet atau menempel. Nah, nempel. Oke, yang kedua akan saya dekatkan magnet pada seng. Kita akan lihat apakah yang terjadi. Iya, sama ya seperti jarum jahit, seng yang didekatkan pada magnet maka akan tertarik oleh magnet atau menempel. Iya, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mendekatkan magnet pada aluminium. Akan kita lihat apa yang terjadi. Iya, tidak ada reaksi ya, tidak menempel atau tidak tertarik.
seng aluminium, maksud saya aluminium pada magnet. Ya, selanjutnya benang jahit. Nah, akan saya dekatkan magnet pada benang jahit berwarna merah ini. Nah, apa yang terjadi? Iya, tentu tidak ada reaksi ya, tidak tertarik, benang jahit tidak tertarik pada magnet atau tidak menempel. Nah, yang selanjutnya akan saya dekatkan magnet pada potongan-potongan plastik. Nah, yang sudah tersedia di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Iya, tidak ada reaksi ya. Plastik atau potongan plastik ini tidak tertarik pada magnet atau tidak menempel. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir, saya akan mendekatkan magnet ini pada potongan-potongan kertas berikut. Apa yang terjadi? Ya, tidak ada reaksi ya. Nah, berarti tidak terjadi atau tidak tertarik ya kertas pada magnet yang sudah saya dekatkan. Ya, itulah tadi kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan, di mana saya mendekatkan magnet pada beberapa benda-benda yang tadi sudah terlihat ya di video yang barusan saya lakukan. Nah, kegiatan ini tentu akan dicatat, yang saya amati tadi itu akan dicatat pada tabel pengamatan yang sudah tersedia, di mana isinya adalah benda-benda yang tadi itu atau alat dan bahan seperti jarum, seng, aluminium, benang, potongan kertas dan potongan plastik, yang mana yang dia tertarik atau menempel pada magnet jika didekatkan, dan mana juga yang tidak menempel ya, atau sebaliknya begitu ya. Ya, baiklah, itulah dia rangkaian kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan mengenai gaya magnet. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa benda yang didekatkan pada magnet yang dia bereaksi atau terlihat seperti tertarik atau menempel, itu yang pertama ada jarum jahit ya. Jarum jahit jika didekatkan pada magnet dia akan menempel ya, seperti ini. Nah, itu kesimpulannya. Lalu tadi juga yang menempel atau tertarik pada magnet juga seng. Nah, yang tidak tertarik atau yang tidak menempel pada magnet aluminium. Lalu ada seutas benang jahit juga tidak tertarik atau menempel. Lalu ada potongan-potongan plastik dan kertas. Nah, itulah kesimpulannya. Baiklah, itulah yang sudah saya lakukan pada kegiatan praktikum gaya magnet. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di kegiatan praktikum selanjutnya. Terima kasih.